Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan begitu banyak limpahan nikmat pada kita, sehingga pada kesempatan yang berbahagia ini kita masih diberikan hidayah, nikmat Islam, nikmat iman, sehingga kita dapat melakukan aktivitas harian kita seperti biasanya. Tak lupa salawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad SAW, pada para keluarga, sahabat, serta para pengikutnya yang insya Allah mudah-mudahan kita semua yang ada di sini termasuk orang-orang yang akan mendapatkan syafaat beliau di akhir zaman nanti. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu saudara sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mungkin sebagian dari kita pernah mengalami ketika kita menginginkan sesuatu hal yang belum terwujud, padahal menurut kita telah melakukan upaya semaksimal mungkin dengan segala cara, namun tetap saja belum terwujud. Yang menjadi pertanyaan kita, apakah ada yang salah? Ya, bisa saja usaha yang kita kerahkan ternyata tidak diimbangi dengan kekuatan doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak hanya usaha maksimal, doa juga menjadi salah satu bentuk ikhtiar kita dalam meminta sesuatu kepada Allah Subhanahu wa taala. Tak ada satupun makhluk di bumi yang bisa meraih segala hal sendirian tanpa campur tangan dari Sang Khalik. Oleh karena itu, berdoa sangat dianjurkan dalam Islam. Terlebih untuk Anda yang punya keinginan tapi belum terkabul hingga saat ini. Doa merupakan intisari ibadah dan senjata bagi kaum mukmin. Allah memerintahkan hambanya untuk berdoa sebagaimana firman-Nya, "Berdoalah kepadaku, niscaya akan kuperkenankan bagimu." Surat Ghafir ayat 60. Dalam ayat lain, "Hai manusia, kamulah yang butuh kepada Allah, dan Allah dialah yang maha kaya, tidak memerlukan sesuatu lagi maha terpuji." Quran Surat Fatir ayat 15. Allah mencintai hamba yang berdoa kepadanya, bahkan karena cintanya Allah memberi bonus berupa ampunan dosa kepada hambanya yang berdoa. Sungguh Allah memahami keadaan manusia yang lemah dan senantiasa membutuhkan akan rahmat-Nya. Manusia tidak pernah lepas dari keinginan yang baik ataupun yang buruk. Bahkan jika seseorang menuliskan segala keinginannya di atas kertas, entah ada berapa lembar yang dapat terpakai untuk menuliskan keinginan tersebut, maka kita tidak perlu heran jika Allah Ta'ala melaknat orang yang enggan berdoa kepadanya. Orang yang demikian oleh Allah disebut sebagai hamba yang sombong dan diancam dengan neraka jahanam. Perintah berdoa tidak hanya datang dari Allah Subhanahu wa taala saja. Nabi SAW pun memerintahkan umatnya untuk senantiasa berdoa. Beliau bersabda, "Barang siapa yang tidak meminta kepada Allah, maka Allah akan murka kepadanya." Hadis riwayat Tirmizi. Bagi umat Islam, syariat mengajarkan kita tentang waktu-waktu mustajab untuk berdoa. Selain mempelajari adabnya, kaum muslimin juga harus tahu kapan waktu-waktu yang dikabulkan doanya. Berikut adalah beberapa waktu yang mustajab ketika berdoa. Pertama adalah sepertiga malam atau pada saat sahur. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Rabb kita tabaraka wa ta'ala turun setiap malam ke langit dunia hingga tersisa sepertiga malam terakhir. Lalu dia berkata, siapa yang berdoa kepadaku, aku akan memperkenankan doanya. Siapa yang meminta kepadaku, pasti akan kuberi. Dan siapa yang meminta ampunan padaku, pasti akan kuampuni." Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Kemudian yang kedua, pada saat akhir salat fardu, ada seorang sahabat bertanya kepada Rasulullah, doa apa yang paling didengar Allah? Maka Nabi SAW menjawab, doa setengah malam terakhir dan doa saat akhir salat fardu. Hadis riwayat Tirmizi. Menurut para ulama, makna dubur as-salat ada dua
yaitu sebelum salam dan setelah salam. Kemudian ketiga, ketika berbuka puasa. Rasulullah menegaskan keutamaan berdoa pada saat berbuka puasa. Beliau bersabda, ada 3 doa yang tidak tertolak. Doanya orang berpuasa ketika berbuka, doanya pemimpin yang adil, dan doa orang yang terzalimi. Hadis riwayat Tirmizi, Ibnu Majah, dan Ibnu Hibban. Kemudian yang keempat, ketika azan berkumandang. Dari Sahal bin Sa'ad bahwa Rasulullah SAW bersabda, ada 2 doa yang tidak tertolak, yaitu saat azan berkumandang dan ketika perang berkecamuk. Hadis riwayat Abu Daud, Al-Baihaqi, dan Hakim. Kemudian di antara azan dan iqamah, dari Anas bin Malik, beliau berkata bahwa Rasulullah bersabda, sesungguhnya doa yang tidak tertolak adalah doa antara azan dan iqamah, maka berdoalah di waktu itu. Hadis riwayat Ahmad. Kemudian pada hari Jumat. Hari Jumat adalah waktu mustajab untuk berdoa, khususnya di waktu yang sedikit itu sangat mustajab, sehingga Rasulullah menyebutkan tidaklah hamba berdoa melainkan pasti dikabulkan Allah Ta'ala. Dari Abu Hurairah, Rasulullah menyebutkan tentang hari Jumat, kemudian beliau bersabda, di dalamnya terdapat waktu jika seorang muslim berdoa di waktu itu pasti diberikan apa yang ia minta. Beliau mengisyaratkan dengan tangannya tentang sebentarnya waktu tersebut. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Sebagian ulama menjelaskan bahwa waktu itu adalah sejak dimulainya khutbah hingga selesai sholat Jumat. Sebagian ulama lainnya menjelaskan bahwa waktu itu adalah setelah sholat Ashar hingga matahari terbenam, dan sebagian ulama lainnya menjelaskan bahwa waktu itu di akhir hari Jumat menjelang matahari terbenam. Kemudian ketika hujan turun, kemudian ada di hari Arafah ketika sujud dalam sholat, dan juga sholat malam atau pada saat Lailatul Qadar. Baik, Bapak Ibu saudara sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itulah beberapa waktu yang menurut beberapa sumber merupakan saat-saat yang tepat untuk kita sebagai hamba Allah untuk memanjatkan permintaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tentu tidak terbatas pada waktu tersebut saja kita berdoa kepada Allah, namun dari apa yang sudah saya sampaikan tadi adalah salah satu ikhtiar kita untuk beribadah kepada Allah apabila kita menginginkan sesuatu yang mungkin menurut kita belum dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Artinya dari apa yang sudah saya sampaikan tadi ada kekurangan dan ada yang kurang tepat, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.